Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat guru hebat, pada kesempatan ini saya sebagai Kepala SD Negeri 2 Budi Asih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, akan berbagi aksi nyata tentang pemahaman merdeka belajar hasil dari mempelajari materi pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Materi ini telah saya sampaikan pula kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Budi Asih melalui kegiatan in-house training yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 sampai tanggal 9 Juli 2022. Kegiatan IHT tersebut menyampaikan materi tentang pemahaman merdeka belajar dengan narasumber pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru komite pembelajaran, yaitu guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang telah mengikuti diklat implementasi kurikulum merdeka. Selain kepada guru yang ada di sekolah yang saya pimpin, kiranya perlu saya menyebarluaskan kepada Bapak Ibu guru semua melalui channel YouTube SD Negeri 2 Budi Asih. Semoga materi yang disampaikan ada manfaatnya. Amin. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang bagaimana kita memahami merdeka belajar. Pada pelatihan mandiri Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul, di antaranya Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari setiap modul memiliki subtopik yang akan dirinci pada pembahasan masing-masing topik berikut ini. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. A, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Mari kita simak penjelasan berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. B, apa peran saya sebagai guru? Inilah penjelasannya. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. C, ingin menjadi guru seperti apa saya? Berikut adalah penjelasannya. Ketika memutuskan bekerja sebagai guru, sebenarnya kita ingin menjadi sosok guru seperti apa?
Apakah ingin menjadi guru yang bisa menularkan energi positif pada murid-murid? Apakah ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat, selamat dan bahagia, serta siap hidup dan mengisi zamannya? Mari kita ingat-ingat lagi keseharian kita mengajar di kelas. Sudahkah kita menjadi seperti sosok guru yang kita kagumi? Apakah kita sudah berupaya menjadi guru seperti guru-guru yang pernah kita idolakan? Apakah kita sudah menjadi sosok guru yang menyenangkan untuk murid-murid kita? Sudahkah kita berusaha terus beradaptasi dengan perubahan yang ada? Apakah kita sudah menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Apakah ikhtiar yang kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Modul 2, mendidik dan mengajar. A. Mendidik menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karenanya, pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya, agar murid dapat mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Sebagai orang dewasa, kita dapat berupaya membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif, agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. B. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Sebagai perlawanan terhadap sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sum Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Ing Ngarso Sum Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing Madyo Mangunkarso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan Tut Uri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. C. Menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Maka pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Ibu dan Bapak Guru, kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang didapat dari perjuangan terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman. Pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran atau olah cipta,
olah rasa atau menghaluskan perasaan atau karakter, olah karsa atau menguatkan kemauan, dan olahraga atau menyehatkan jasmani adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik. Sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Berikut adalah subtopiknya. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Salah satu instrumen untuk pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Kita sebagai pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid agar akal budi murid terus berkembang sesuai kodrat alamnya. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama selain kodrat alam. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama, yaitu cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Dengan demikian, guru memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan keadaan lingkungan murid dan potensi yang dimiliki, sehingga murid dapat melihat hubungan antara dirinya dengan lingkungan, masalah, serta potensi yang terhubung pada dirinya dengan proses pendidikan yang berjalan sangat dinamis. Dalam dunia pendidikan pun, banyak sistem pendidikan yang masuk ke Indonesia. Tidak lantas kita terima mentah-mentah. Kita perlu mengolahnya dan hanya menerima yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menggambarkan manusia sebagai titik kecil yang kemudian bersama dengan yang lain membentuk lingkaran besar atau keluarga dan menjadi lingkaran yang lebih besar lagi atau organisasi. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, meliputi pembahasan tentang A. Budi pekerti. Apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Sementara murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. B. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif
yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik juga mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran lalu menyimpulkannya, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, evaluasi diri. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmadia Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Dan tidak kalah penting adalah penguatan kebangsaan oleh kita bersama, sehingga kita dan juga murid-murid mampu membangun konteks diri serta identitas sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, kita dapat membantu menyiapkan murid-murid kita untuk memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dan berkolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan masalah-masalah global. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak, dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri.
Penilaian atau pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid. Penumbuhan dan pengembangan karakter murid kadang terabaikan dan tertutupi oleh pengembangan kecerdasan kognitif dalam proses pembelajaran. Padahal, pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Apa yang dapat kita lakukan sebagai pendidik agar lingkungan pembelajaran murid memberikan dampak dan berkontribusi terhadap tumbuh kembang murid? Trisentra Pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau komunitas atau masyarakat. Ketiganya berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Kita tidak cukup hanya membantu murid dengan wawasan ilmu pengetahuan dan teladan sikap, tetapi juga dapat membantu murid untuk dapat menemukan suasana atau atmosfer di mana ia hidup dan berada. Melalui penyebaran pemahaman Merdeka Belajar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lain. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan pada siswa-siswa yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan numerasi. Demikianlah pemaparan tentang pemahaman Merdeka Belajar. Semoga ada manfaatnya. Untuk perbaikan dalam penyampaian ini, saya berharap Bapak Ibu sudi untuk memberikan umpan balik. Atas bantuannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.